Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Safa Kamila dari kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1, nomor presensi 20. Saya di sini akan menceritakan atau mereview tentang novel. Saya di sini akan memberikan review tentang novel Hujan yang ditulis oleh Terelie. Jadi yang pertama adalah sinopsis umum. Jadi sinopsis umum dari novel Hujan adalah novel Hujan ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Lail dan dia hidup di tahun 2042. Di tahun itu teknologi sudah sangat-sangat berkembang dan manusia memiliki jumlah 10 miliar. Jadi ada 10 miliar manusia di bumi ini. Dan pada suatu hari Lail dan ibunya itu beraktivitas seperti layaknya hari-hari biasanya. Mereka beraktivitas dengan menggunakan kereta bawah tanah. Jadi Lail sama ibunya ini naik kereta bawah tanah kan. Hingga pada pukul 7 pagi tiba-tiba ada gempa berkekuatan sangat besar 10 skala Richter yang disebabkan oleh erupsi Gunung Purba yang kekuatannya melebihi Gunung Tambora ataupun Gunung Krakatau. Hingga akhirnya di bawah tanah itu sangat-sangat terasa gempanya kan. Mereka berlari menuju ke atas permukaan dengan melewati tangga darurat. Namun sayangnya hanya Lail lah yang bisa diselamatkan. Lail ditolong oleh seorang lelaki yang seumuran dengan dia yang bernama Esok. Di situ adalah awal pertemuan mereka. Jadi karena ibu Lail tidak bisa ditolong, akhirnya Esok membawa Lail pergi ke tempat yang lebih aman, seperti toko roti ibunya. Jadi Esok ini memiliki ibu yang berjualan sebagai pembuat roti. Mereka berdua naik sepeda Esok pergi ke toko roti milik ibunya. Di sana mereka melihat kanan kiri kehancuran, gedung-gedung, rumah-rumah hancur lebur, menyatu dengan tanah. Dan tidak terkecuali dengan toko roti milik ibu Esok. Namun ibu Esok itu bisa selamat, tapi kakinya harus diamputasi. Kisah terus berjalan. Akhirnya Lail dia tinggal di penampungan hingga akhirnya dia bertemu dengan Maryam. Maryam ini sosok gadis yang sangat-sangat cerewet, tapi dia itu baik dan ramah kepada Lail. Akhirnya mereka bersahabat, mereka bersama-sama menjadi relawan yang hebat. Tapi Lail sama Esok ini di cerita ini mereka itu kayak terpisah. Esok itu melanjutkan sekolahnya ke kota karena dia sangat-sangat cerdas. Dia tuh di umur 16 tahun bisa menciptakan mobil terbang. Akhirnya dia dibawa ke kota untuk belajar lebih lanjut. Dia menempuh pendidikan di sana dan Lail itu tinggal di kota mereka menjadi relawan. Lail di situ menjadi relawan yang hebat bersama dengan Maryam. Pada tahun 2042 dan seterusnya itu dunia tuh kayak dilanda global warming yang bener-bener panas banget. Jadi itu suhunya panas dan gersang. Terus permukaan air laut itu naik terus tiap harinya. Hingga akhirnya para pemimpin dunia itu setuju. Mereka tuh kayak meluncurkan alat buat kayak memusnahkan bumi gitu akhirnya. Tujuan akhirnya. Tapi kan akhirnya mereka tuh kayak punya solusi gimana kalau kita menerbangkan manusia-manusia di bumi ini ke luar angkasa. Jadi mereka hidup tapi tidak di bumi. Nah, Esok itu juga berpartisipasi dalam misi itu. Dia itu salah satu perangkai ya. Terus salah satu pembuat juga di misi itu. Karena Esok yang sangat jarang mengunjungi Lail, dia tuh pulang waktu itu. Dia ngasih tahu ke Lail kalau ada misi itu dan itu telah disetujui oleh presiden mereka. Akhirnya di situ Lail kebingungan karena dia berpikir, aku dapat tiket dari mana gitu. Dan Esok itu punya 2 tiket. Tapi wali kota meminta Esok untuk memberikan salah satu tiketnya kepada putrinya yang bernama Claudia. Esok pun di situ bingung karena di satu sisi ia ingin Lail bersamanya, tapi dia juga tidak enak dengan wali kota yang sudah memberikan dia pendidikan selama bertahun-tahun itu. Hingga pada akhirnya Lail dan Esok memilih untuk tetap menetap di bumi dan tidak mengikuti misi para pemimpin dunia itu yang
meluncurkan manusia ke luar angkasa. Akhirnya mereka di bumi sepakat bersama-sama dengan manusia-manusia lain yang di bumi untuk menjaga dan hidup di bumi selama mereka masih bisa bertahan. Begitu. Dan kenapa judul di novel ini Hujan? Karena ketika Lail kehilangan ibunya, itu hujan, dan Lail sendiri tuh sangat suka dengan hujan. Dia sangat-sangat bahagia ketika hujan datang. Namun karena kecelakaan itu yang menewaskan ibunya, Lail sangat benci dengan hujan dan dia berkata bahwa dia tidak akan pernah suka hujan lagi gitu. Tapi ternyata sosok pribadi Esok yang membuat Lail bahagia itu membuatnya suka hujan lagi karena dia dipinang oleh Esok ketika waktu hujan. Jadi di novel Hujan ini dia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah alur di novel Hujan ini runtut, jadi mudah untuk dipahami dan dibaca. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang ringan, tidak terlalu berat, meskipun ada istilah-istilah ilmiah itu tidak terlalu mengganggu. Yang ketiga, kisah romantis yang di sini tuh nggak kayak yang romantis buat bosen gitu, jadi masih oke dibaca sehari-hari. Kelemahannya itu di novel ini sosok Lail itu nggak diceritakan sebagai sosok utama, pemeran utama yang kuat. Dia justru diceritakan seperti yang lemah, yang tidak memiliki inisiatif. Jadi kurang sreg untuk saya membaca novel ini. Yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moral dari novel Hujan ini yang pertama menurut saya adalah jangan mudah menyerah. Karena sesusah apapun keadaannya pasti akan ada jalan keluar untuk keluar dari keadaan itu. Meskipun kadang kita mengeluh ya, kita terlalu kayak ngeluh atau apa gitu, tapi pasti ada jalan keluarnya. Seperti tokoh Lail yang dia harus kehilangan kedua orang tuanya, tapi dia tetap semangat untuk melanjutkan hidup menjadi relawan. Selanjutnya adalah jangan pernah takut untuk bermimpi. Lail itu pribadi yang sangat-sangat takut untuk mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pemimpi. Jadi dia takut untuk mengambil keputusan kemana selanjutnya dia akan kerja atau selanjutnya dia akan menjadi relawan yang lebih hebat gitu. Dia takut, padahal kita harus bermimpi setinggi-tingginya, dan di sana pasti akan ada usaha-usaha yang mengikuti kita untuk menggapai mimpi tersebut.